Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak. Allah jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita semoga Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan tentang masalah Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebentar lagi kita akan memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Rasulullah sedang berada di Hijr Ismail di Ka'bah Baitullah. Beliau sedang berbaring, kemudian diapit oleh dua pamannya, Ja'far bin Abi Thalib dan Hamzah. Lantas datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Mikail dan malaikat Jibril, yang menghampiri Rasulullah dan membawa Rasulullah ke dekat dengan sumur Zam-Zam. Disitulah Rasulullah dibedah dadanya, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian diisi dengan ilmu, hikmah, dan keyakinan. Setelah itu ditutup kembali, lantas barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, lantas apa sebetulnya Isra dan Mi'raj? Dalam surah Al-Isra di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanallah, Maha suci Allah, asra bi abdihi laila, yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah Allah berkahi di sekelilingnya. Allah perlihatkan kepada Rasulullah tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kemuliaannya. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Saudara sekalian, Isra itu perjalanan pada malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Sedangkan Mi'raj itu naik dari masjidil aqsa ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, sampai akhirnya ke Muntawa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa setelah bertemunya Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah sholat.
Sholat itu begitu penting dalam kehidupan kita. Perbedaan antara muslim dengan kafir adalah sholat. Kenapa? Karena kalau ada orang Islam yang mengaku Islam, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, apa bedanya dia dengan muslim dan kafir? Nanti amalan yang pertama kali akan dihitung dan dihisab bukan ibadah puasa kita, bukan ibadah haji kita, umrah kita, zakat kita, sedekah kita, tapi amalan yang pertama kali akan dihitung dan dihisab adalah ibadah sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Bahwa amalan yang pertama kali dihitung, amalan yang pertama kali dihisab adalah ibadah sholat kita. In shaluhat shaluha sa'iru amali. Apabila sholatnya itu baik, sholatnya itu benar, maka akan baiklah seluruh amalan ibadah yang lainnya. Kalau sholatnya penuh dengan kehusuan, kemudian sholat menghadap ke arah kiblat, benar-benar meyakini bahwa seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita khusyuk, kita menyembah kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semua kecil di mata Allah. Pejabat, konglomerat, presiden, raja sekalipun, ketika dia sudah melaksanakan sholat, mengucapkan, diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semua kecil di mata Allah. Allah tidak melihat kepada kekayaannya, tidak melihat kepada jabatannya, Allah tidak melihat kepada pengaruhnya, tapi yang Allah lihat adalah ibadah sholatnya, amalan-amalannya, ketakwaannya. Wa in fasadat fasada sa'ir amali. Kalau sholatnya itu rusak, sholatnya itu tidak benar, maka akan rusaklah seluruh amalan-amalan ibadah yang lainnya. Kalau kita sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kadang-kadang kita sholat, kadang-kadang kita tidak sholat. Zuhur kita begitu repotnya dalam bekerja, sehingga akhirnya kita diperbudak oleh pekerjaan kita, oleh kehidupan dunia kita. Kaya enggak, miskin pasti. Kita kagak sholat zuhur, asar waktunya pulang, kita enggak sholat asar, kita sudah lelah, letih, maghrib udah kecapaian di rumah, isya sudah lelah, enggak berdaya, subuh juga bangunnya kesiangan. Kapan kita sholat? Kapan kita ibadah kepada Allah dengan penuh kesungguhan? Kalau kita hanya mementingkan kehidupan dunia, benar-benar hanya dunia saja, akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Padahal kita disuruh itu mengumpulkan untuk kehidupan akhirat kita, persiapan akhirat. Dan kita juga harus mempersiapkan kehidupan dunia kita, karena kita hidup di dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ingatlah bahwasanya kamu akan hidup di akhirat. Persiapkanlah bekalmu untuk kehidupan akhiratnya. Tapi kamu jangan lupa bahwa kita hidup di dunia. Jadi dua-duanya seimbang. Akhirat seimbang, dunia seimbang. Kalau misalnya orang yang sholat saja, sholatnya mungkin berantakan, tapi dia selalu mengerjakan sholat, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, bahkan gak sholat sama sekali. Bisa dia mengaku muslim, sholat sebulan sekali, sholat Jumat, atau seminggu sekali Jumat aja, atau setahun hanya 2 kali sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau bahkan juga gak sama sekali sampai dia meninggal dunia. Bagaimana orang yang semacam itu? Karena ketika itu, di saat orang
minta perlindungan, minta pertolongan, datang orang tertatih-tatih kehadiran Allah. Dia berkata, ya Allah, mana ibadah sholatku yang telah aku lakukan, yang selalu aku kerjakan untukmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lufat kama yulaffu thawbul khalqu fayutrabu biha wajhu. Allah lipat ibadah sholatnya bagaikan kain yang kotor. Allah lemparkan ke muka orang tersebut, petanda sholatnya itu ditolak, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara sekalian, orang yang selalu sholat saja, sholatnya masih ditolak oleh Allah. Bagaimana orang yang nggak sholat atau jarang-jarang sholat? Nah, mumpung nih kita, Allah berikan kesempatan kita masih hidup di muka bumi ini, marilah kita manfaatkan kehidupan kita semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan penciptaan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, demikianlah apa yang telah saya sampaikan tentang masalah ibadah sholat. Mudah-mudahan dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang selalu kita rayakan di masjid-masjid, di musolah-musolah, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengerjakan sholat dengan tepat waktu sesuai dengan kaidah usul fikih, dan kita benar-benar menghadap Allah dengan penuh kehusuan seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.